Nah, sekarang kita lihat karakteristiknya. Yang karakteristik dari transistor JFET. Kalau yang maksud dengan karakteristik adalah nanti kita akan melihat bagaimana hubungan arus drain atau ID terhadap tegangan VDS atau tegangan drain, drain di sini ya, drain terhadap source. Nah, mari kita tinjau. Jadi, jika gate dan source dihubung singkat, maka akan diperoleh arus drain sama dengan arus maksimum gitu ya. Arus drainnya akan maksimum. Maksudnya arusnya tidak akan bisa lebih besar daripada ini. Jadi ketika VGS-nya sama dengan 0, maka lapisan deplesi di kiri dan di sebelah kanan pada posisi yang hampir membuka ya. Ini sebenarnya terlihat tertutup ya, tapi sebenarnya ada celah kecil, kanal kecil, sehingga nanti elektron bisa mengalir dari source ke drain. Kalau elektron mengalir dari source ke drain, maka arusnya mengalir dari drain ke source. Ya. Nah, lalu kalau kita ingin membuat kurva karakteristik dari arus drain terhadap VDS, nah kita akan mendapatkan kurvanya kira-kira seperti ini. Ya, sumbu teganya adalah arus drain atau ID dan sumbu mendatar adalah tegangan VDS, tegangan jepit antara drain dan source. Nah, kita akan peroleh grafik seperti ini. Oke, nah mari kita bahas grafik ini. Oke, ini graf ini menunjukkan karakteristik arus drain atau ID terhadap tegangan drain source atau VDS ya. Nah, terlihat bahwa arus drain tetap atau konstan setelah VDS melewati suatu besar tegangan tertentu yang disebut dengan V. Oke, kita bisa lihat dulu yang misalnya ini ya. Kurva ini untuk VGS-nya sama dengan 0 ya. VGS-nya, ini GS ini mestinya gate terhadap source ya. VGS tegangan dari gate ke source sama dengan 0. Maka, nah, ketika kita berikan tegangan VDS, kita berikan tegangan VDS, lalu kita baca arus drainnya, nanti lalu kita plot, nanti kurvanya akan seperti ini. Arusnya akan naik secara perlahan gitu ya, seiring dengan semakin bertambahnya tegangan. Nah, ini sampai ke sini, ini hampir linear ya, hampir linear gitu ya, dari 0 sampai ke sini. Nah, di sini pada titik ini kita sebut ini sebagai titik eh, VP ya, atau disebut dengan tegangan pinch off nanti ya. Tegangan pinch off ini setelah arus setelah arus mencapai tegangan pinch off ini, maka arusnya nanti akan mengalir relatif stabil gitu ya, relatif konstan. Ya, tidak. Kalau ini kan tadi naik signifikan ya, naiknya sangat cepat. Tapi begitu sampai di VP, ketika VDS-nya sama dengan VP, ini sebenarnya untuk VGS sama dengan 0, arus ID-nya kira-kira 10 mA ya, dan VP-nya akan kira-kira akan sama dengan 4 volt. Jadi ketika sudah sampai 4 volt, maka nanti arusnya akan konstan gitu ya. Konstan, ya. Terus lalu sampai ke titik sini. Nah, pada titik sini nanti kita sebut ini adalah titik VDS maksimum. VDS maksimum. Nah, setelah VDS maksimum nanti, kalau kita masih beri tegangan, maka arusnya nanti akan naik, ya, naik dengan cepat sekali, bahkan bisa menuju ke tahingga. Nah, begitu juga. Ini untuk VGS sama dengan 0. Untuk VGS sama dengan 1 juga begitu. Kita lihat, ini arusnya akan naik gitu ya, kira-kira sampai, berarti VGS-nya tidak akan sampai 4 volt ya. Mungkin kira-kira sekitar 2 volt barangkali kurang lebih. Nah, tetapi arus drainnya itu kira-kira 5,62 mili ampere. Oke, jadi dari 0 sampai kira-kira 2 volt ini arusnya akan naik dari 0 sampai 5,62 mili ampere. Setelah mencapai titik sini, titik VP-nya, maka nanti arusnya akan konstan ya. Arusnya akan konstan sampai di titik sini, titik VDS maksimum ya. Nah, ketika sudah mencapai VDS maksimum, maka arusnya akan juga akan naik dengan sangat cepat ya, menuju tak hingga. Nah, oke, begitu juga untuk VGS sama dengan min 2, VGS sama dengan min 3, dan yang paling bawah ini VGS sama dengan minus 4 volt. Gitu ya. Nah, VP tadi sudah kita sebutkan, VP itu disebut dengan tegangan pinch off atau tegangan jepit. Nah, arus ID akan maksimum. Arus ID maksimum ini ya, untuk VGS sama dengan 0, arus ID-nya tadi kan 10 mA ya.
arus maksimum nanti kita sebut dengan IDSS. Artinya arus drain source ketika gate-nya dihubung singkat. Nah, ini adalah arus maksimum yang bisa dihasilkan oleh sebuah transistor JFET. Dan karakteristik IDSS ini biasanya dicantumkan dalam datasheet transistor JFET-nya. Nah, sekarang kita lihat beberapa bagian ini ya. JFET berlaku sebagai sumber arus konstan sampai pada tegangan tertentu disebut dengan VDS max. Ya, VDS max. Oke, maksudnya di sini ya, dari ini sampai ke di sini, titik sini, ini disebut dengan VDS max. Ini untuk yang VGS-nya 0 volt ya. Kalau untuk VGS-nya sama dengan 1, ya sedikit lebih rendah daripada sini ya. Ini tegangan maksimumnya di sini disebut dengan VDS max. Begitu juga untuk VGS-nya sama dengan minus 2 volt, tegangan VDS max-nya di sini. Nah, tegangan VDS max ini disebutnya dengan tegangan breakdown atau breakdown voltage. Pada tegangan breakdown voltage ini, ya, arus tiba-tiba menjadi tidak terhingga. Akhirnya arusnya naik gitu ya, hampir linear gitu ya, naik terus gitu ya, sampai mendekati tak hingga. Nah, tentu saja kita tidak membutuhkan transistor yang harusnya bekerja sampai tak hingga ya. Nah, maka kondisi breakdown voltage ini adalah kondisi yang harus dihindari. Nah, berikutnya tegangan antara VP dengan VDS max, ya, jadi kira-kira di sini kalau untuk ini dari sini 4 volt sampai kira-kira 30 volt, ini disebut dengan daerah aktif, ya, disebut dengan daerah aktif atau active region, ya, dari 4 volt ke 30 volt kurang lebih ya. Nah, sementara tegangan dari 0 volt ini sampai ke VP kira-kira di 4 volt ini disebut dengan daerah ohmic atau ohmic region. Nah, apa itu ohmic region atau daerah ohmic? Nah, maksudnya begini. Pada tegangan VDS ya, pada tegangan VDS dari 0 volt sampai kira-kira pinch off di 4 volt di sini ya, dari 0 sampai 4 volt, arus ID naik dengan kemiringan yang tetap ya, kemiringannya tetap. Nah, daerah ini disebut dengan daerah ohmic. Nah, ketika bekerja pada daerah ohmic, maka JFET berlaku seperti resistor dan dapat diketahui besar resistansinya. Bagaimana cara kita menghitung resistansinya? Tinggal dibagi saja. RDS itu akan sama dengan VP dibagi dengan IDSS. Di mana RDS nanti disebut dengan hambatan ohmic. VP disebut dengan tegangan pinch off dan IDSS adalah arus drain maksimum, ya. Arus drain maksimum. Nah, sebagai contoh misalnya di datasheet sebuah transistor diketahui bahwa tegangan pinch off-nya atau VP-nya sama dengan 4 volt dan IDSS-nya atau arus maksimumnya adalah 10 mA. Maka kita bisa hitung berapa RDS-nya atau hambatan ohmicnya. Tinggal dibagi saja. VP-nya 4 volt, kemudian IDS-nya 10 mA, 4 dibagi dengan 10, 0,4 volt dengan miliampere jadi 1000 ya. Jadi 0,4 kali 1000 ohm. 0,4 kali 1000 itu setara dengan 400 ohm. Jadi hambatan RDS-nya atau hambatan ohmicnya sebesar 400 ohm. Nah, kemudian ada lagi satu besaran yang disebut dengan besaran tegangan cut-off gate source. Nah, dari kurva ini bisa juga terlihat beberapa garis kurva untuk beberapa VGS yang berbeda. Nah, oke, kita lihat dulu yang paling atas. Pada kurva paling atas, kita ketahui ini ya, arus drain maksimumnya adalah 10 mA. Nah, arus drain maksimum sebesar 10 mA ini diperoleh ketika VGS-nya sama dengan 0 volt. Oke. Maka kita bisa lihat juga bahwa tegangan pinch off-nya di sini adalah 4 volt ya. Tegangan pinch off-nya adalah 4 volt. Kemudian pada kurva berikutnya, pada VGS sama dengan min 1, atau VGS-nya sama dengan min 2, dan seterusnya, VGS-nya semakin kecil ya.
VGS-nya semakin kecil. Nah, jika VGS-nya semakin kecil, kita bisa lihat juga bahwa ID maksimumnya juga lebih kecil ya. Nah, misal pada VGS sama dengan min 1 volt, kita peroleh arus drain maksimumnya cuma sekitar 5,62 mA. Kalau kita gunakan VGS-nya sama dengan minus 2 volt, maka kita dapatkan arus drain maksimumnya hanya sekitar 2, mA. Dan begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya. Kemudian, nah, perhatikan pada VGS-nya yang ini, VGS-nya sama dengan min 4 volt. Nah, pada VGS-nya 4 sama dengan min 4 volt, kita lihat ya bahwa arus drain maksimum ini sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali, bahkan mendekati 0 gitu ya. Bahkan mendekati 0. Nah, tegangan ini dinamakan tegangan cut-off gate source atau gate source cut-off voltage, disingkat sebagai VGS off ya. VGS off. Oke. Nah, jadi pada VGS off ini arus yang mengalir itu sangat kecil gitu ya, sangat kecil bahkan mendekati 0. Nah, pada saat ini, maksudnya pada saat tegangan VGS off ini, lapisan depresi sudah bersinggungan gitu ya. Depresi yang tadi sebelah kiri sama yang sebelah kanan itu sudah saling menempel gitu ya, saling berhubungan, saling menempel sehingga tidak ada ya, boleh dibilang kalaupun ada sangat kecil ya. Tidak ada arus yang bisa melewati kanal tersebut atau kalaupun ada arusnya sangat kecil sekali bahkan mendekati 0. Nah, kemudian dari graf ini juga bisa kita baca bahwa VGS-nya, tegangan untuk apa namanya, VGS ya, VGS off-nya berarti sama dengan minus 4 ya. Ini VGS-nya sama dengan minus 4. VGS-nya maksudnya arus ketika tegangan gate source di mana arus drain-nya itu kecil sekali mendekati 0 ya, sehingga mendekati 0. Jadi kita peroleh bahwa VGS-nya adalah sama dengan min 4 volt ya, min 4 volt. Dan dari sini kita juga lihat bahwa ternyata VP atau tegangan pinch off-nya juga sebesar 4 volt. Nah, jadi ada hubungan ya. Ternyata pada saat lapisan depresi bersentuhan, oke. Nah, biasanya di sebuah transistor JFET diberikan salah satu gitu ya. Di datasheet-nya diberikan salah satu. Jadi kalau misalnya diberikan VGS off, maka kita bisa menentukan VP-nya, tegangan pinch off-nya. Atau sebaliknya, kalau tegangan pinch off-nya diketahui, kita bisa menghitung berapa tegangan cut off gate source-nya atau VGS off-nya. Bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah VGS off akan sama dengan negatif min VP. Jadi kalau misalnya diberikan VGS-nya adalah min 4 volt ya, min 4 volt, maka oke, jadi sekiranya diberikan tegangan apa? Misalnya diberikan tegangan dari datasheet ya, dari datasheet sebuah transistor JFET, diberikan misalnya VGS-nya, VGS off-nya misalnya adalah minus 4 volt, ya, minus 4 volt, maka kita bisa hitung berapa tegangan pinch off-nya atau tegangan jepitnya. Maka tegangan jepitnya tadi sama dengan VP sama dengan minus VGS off gitu ya. Berarti kalau ini VGS-nya min 4 volt, berarti sama dengan min dari min 4 volt. Berarti akan sama dengan 4 volt gitu ya. Nah, itu saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.